menyajikan video tentang pembesaran ikan nila sistem bioflok. Perkenalkan, nama saya Magdalena. Saya Miranda. Saya Inca. Saya Esther. SMK bisa, SMK hebat. Selamat menyaksikan. Budidaya ikan nila sistem bioflok merupakan teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan dengan mengandalkan suplai oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme. Diharapkan dengan sistem bioflok, penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan ramah lingkungan. Bagaimana cara pembesaran ikan nila sistem bioflok? Mari kita simak video berikut ini. Pengukuran kolam dilakukan untuk menentukan volume atau kapasitas kolam. Untuk kolam bundar, ukur diameter atau tinggi kolam. Kemudian, lakukan perbaikan kolam dan membersihkan lingkungan sekitar kolam. Pasang instalasi air dan udara. Sambungkan selang aerasi ke pipa udara. Keberadaan aerasi sangat penting untuk memberikan sirkulasi oksigen sehingga probiotik akan bekerja lebih maksimal dalam mengkonversi limbah organik menjadi flok. Oleh karenanya, tekanan aerasi yang digunakan harus kuat. Penggunaan pompa udara high blower LP100 dapat mendukung 4 kolam berdiameter 2 meter, di mana high blower harus dinyalakan 24 jam non-stop. Siapkan mesin genset sebagai cadangan arus. Pasang paranet, tujuannya adalah untuk menaungi kolam dari cuaca ekstrim seperti panas dan hujan. Pengisian air dilakukan sesuai dengan kapasitas atau volume kolam yang telah dihitung. Pengaturan titik aerasi merata di dasar kolam agar flok yang ada di dasar kolam selalu terada. Bahan media bioflok menggunakan molase, probiotik, kapur dolomit, dan garam krosok. Untuk dosis dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk penebaran garam, pertama, timbang garam sesuai dosis. Kedua, larutkan dengan air. Selanjutnya, tebar merata ke dalam kolam. Adapun fungsi garam adalah 1. Untuk membunuh parasit dan bakteri yang merugikan. 2. Mencegah ikan keracunan nitrit selama pemeliharaan. Dan ketiga, membantu penguraian amoniak. Untuk kapur, timbang kapur sesuai dosis. Larutkan dalam air, kemudian tebar merata dalam kolam. Fungsi kapur dolomit adalah pertama, menetralkan pH, kedua, menumbuhkan mikroorganisme. Untuk penebaran molase, takar molase sesuai dosis, kemudian larutkan menggunakan air, lalu tebar merata ke dalam kolam. Adapun fungsi molase adalah sebagai sumber karbon atau makanan bagi bakteri, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidup bakteri. Persiapan probiotik. Takar probiotik sesuai dosis, larutkan ke dalam air, kemudian tebar merata ke dalam kolam. Adapun fungsi probiotik adalah menjaga kualitas air, mengurai amoniak, menstabilkan pH, dan membentuk flok.
Setelah 1 minggu, jika dinding kolam diraba terasa licin, tandanya vlog sudah tumbuh. Ikan sudah bisa ditebar. Ukur DO, pH, suhu, dan pastikan salinitas nol. Sebelum ditebar, terlebih dahulu ikan diaklimatisasi di kolam karantina selama 7 hari. Hal ini untuk memastikan bahwa benih yang datang tidak membawa bibit penyakit. Lakukan seleksi benih sesuai dengan ciri-ciri benih yang baik dan sehat. Hitung padat tebar benih 150-200 ekor per meter kubik untuk ukuran 5-6 cm. Dan panjang awal ikan. Lakukan penebaran di pagi hari dengan melakukan teknik aklimatisasi. Aplikasi probiotik pada pakan bertujuan untuk meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tubuh ikan. Larutan yang digunakan untuk 1 kg pakan adalah 2 ml probiotik, 20 ml molase, 250 ml air. Sebelum dicampur ke pakan, larutan disimpan dahulu selama 24 jam untuk mengaktifkan bakteri. Lakukan penimbangan pakan dan pencampuran probiotik secara merata. Selanjutnya kering anginkan kurang lebih 1 jam. Jumlah pemberian pakan atau feeding rate pada ikan adalah 2-5% per hari dari bobot biomas ikan. Frekuensi pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yakni pagi dan sore hari. Pemberian pakan dilakukan menggunakan tangan dengan cara menebar pakan di permukaan kolam secara merata agar semua ikan dipastikan mendapatkan makanan. Lakukan pemasan 1 kali seminggu, tujuannya agar ikan mau memakan vlog yang ada di kolam. Pemantauan pertumbuhan selama pemeliharaan dilakukan dengan melakukan sampling. Sampling adalah suatu kegiatan mengambil beberapa sampel ikan untuk diukur dan dihitung. Sampling dilakukan secara berkala, 2 minggu sekali untuk mengetahui pertumbuhan ikan, mengetahui bobot ikan rata-rata, dan menghitung biomasa yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah pakan yang akan diberikan selama pemeliharaan. Data sampling akan memudahkan pembudidaya untuk memprediksi jumlah ikan yang akan dipanen. Untuk pengelolaan kualitas air, lakukan pengukuran pH, DO, dan suhu 2 kali sehari pagi dan sore. Parameter kualitas air dapat dilihat pada tabel berikut. Pemantauan kadar vlog dilakukan 1 kali seminggu. Pastikan kisaran vlog antara 10-20 ml per liter air. Untuk menjaga kadar vlog tetap pada kisaran normal, lakukan pemuasan ikan 1 kali seminggu. Lakukan booster probiotik 2 minggu sekali dengan menambahkan probiotik 2 ml per meter kubik. Pergantian air dilakukan jika air berbau, volume bioflok berlebihan, dan air kolam berkurang karena penguapan. Untuk memastikan penyebab ikan mati, dilakukan diagnosa penyakit di laboratorium, ukur panjang dan berat ikan, lakukan pengambilan preparat dari tubuh ikan bagian eksternal maupun internal ikan.
Buat ulasan di objek gelas, lalu tambahkan 2 tetes air, tutup dengan cover gelas, lalu amati di bawah mikroskop pada besaran 4, 10, dan 40. Monitoring kesehatan ikan dilakukan setiap hari. Pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran 200 hingga 300 gram per ekor dengan cara menyurutkan air kolam lalu menangkap ikan menggunakan seser. Kemudian dilakukan sortasi dan grading untuk menyeragamkan ukuran sehingga memudahkan dalam pemasarannya. Kemudian lakukan pemakingan. Adapun prosedur packing, ikat kedua ujung plastik bagian luar, lalu balikkan plastik. Kemudian isi air sebanyak 1/3 volume plastik. Lalu masukkan ikan sesuai dengan kapasitas wadah. Sebelum pengisian oksigen, terlebih dahulu buang udara dari dalam plastik. Masukkan oksigen hingga 2/3 wadah. Ikat plastik dengan baik menggunakan karet. Sistem pengangkutan secara tertutup menggunakan transportasi berupa mobil. Selain sistem tertutup, pengangkutan dapat dilakukan dengan sistem terbuka di mana jarak tempuh perjalanan tidak lebih dari 3 jam. Adapun beberapa olahan ikan nila yang kami buat yaitu 1. Dimsum ikan nila dan onde-onde ikan nila. Cara pembuatannya dapat dilihat pada video berikut.
Untuk promosi dan pemasaran produk dilakukan secara online melalui media Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Selain itu yang juga dilakukan secara offline, yaitu dengan menawarkan produk ke warga sekolah. Sekian persembahan dari kami, Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK Negeri 3 Sibolga, SMK Bisa, SMK Hebat.